الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى: وأما الآيتان الأخيرتان apun dua ayat yang terakhir, yang mana ya ikhwan? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Faqad sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tafsiruz ziyadah bin nadhar ila wajhillah azza wa jalla. Penafsiran yang dimaksud dengan mazid dan firman-Nya lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, yang dimaksud adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, an-nadharu ila wajhillah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang telah kita sebutkan bahwa an-nazar itu kalau dijadikan muta'addi dengan harful jar ila, maka yang dimaksudkan adalah ru'yah basariyah. Tidak ada makna yang lain kecuali itu. Dengan basar, pandangan, dengan mata kepala. Beda kalau tanpa muta'addi dengan ilah. Naam. Hal yanzuruna illa as-sa'ah misalnya. Maka di situ tidak ada sama sekali huruf yang dijadikan dia sebagai muta'addi. Maka di situ bermakna intidhar, makna menunggu, yani yantaziruna. Dan demikian pula kalau dia dita'addi dengan fi, nazara fi, maka yang dimaksud adalah ru'yah bimakna al-i'tibar, ru'yah i'tibariyah. Ya. Melihat untuk menjadikan itu sebagai ibrah, pelajaran. Akan tetapi kalau an-nadharu dengan menggunakan harful jar ila, tidak ada makna yang lain melainkan dimaksud adalah ru'yah basariyah. Ila rabbiha nazirah. Naam. Dan hadis yang menjelaskan tentang makna dari firman Allah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah sabit juga disebutkan di dalam sahih al-Imam Muslim rahimahullah. Walaupun dalam beberapa riwayat terjadi kalam, terjadi pembicaraan dalam sanadnya. Naam. Dari hadis Suhaib bin Sinan
di mana Allah Subhanahu wa taala setelah memasukkan ahlul jannah ke dalam jannah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada mereka, maukah aku berikan kepada kalian sesuatu yang belum kuberikan sebelumnya? Maka ahlul jannah menyatakan, ya Allah, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna al-jannah wa tuba'idna 'anil nar. Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, lalu engkau masukkan kami ke dalam surga, lalu engkau jauhkan kami dari neraka. Kenikmatan apa lagi yang lebih nikmat daripada ini semua? Maka seketika itu pula disingkaplah dan diangkatlah hijab antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka melihat Allah dan mereka merasa tidak pernah diberikan suatu kenikmatan yang paling nikmat dan paling lezat dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna dari firman-Nya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wa yashhadu lidzalika aidan, dan juga termasuk dalil yang menunjukkan bahwa Allah dilihat. Qauluhu ta'ala fi haqqil kuffar, pernyataan atau firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka akan dihijabi, dihalangi dari melihat Allah. Fadalla hajbu haula ala anna awliya'ahu yarawna. Maka dihijabnya mereka orang-orang kafir ini untuk melihat Allah menunjukkan bahwa wali-wali Allah itu tidak dihijabi. Ya kalau dihijabi juga berarti tidak ada perbedaan antara Allah, antara ahlul yakni aulia Allah dengan al-kuffar. Nah, oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah menjadikan ayat Allah Subhanahu wa taala ini pun termasuk dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh kaum mukminin pada yaumul qiyamah. Dalla ala annahum yarawnahu fi halir ridha. Menunjukkan bahwa mereka kaum mukminin melihat Allah dalam keadaan ridha, wa yataladzadzuna bihi. Mereka merasakan lezat dengan melihat Allah. Wa ahaditsur ru'ya mutawatiratun fi hadzal ma'na. Hadis-hadis tentang ru'yah itu mutawatir, ya, dalam makna ini. Termasuk di antara hadis-hadis yang mutawatir, mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du. Di antara hadis-hadis mutawatir adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana baitan aw man bada masjidan walau kami fasiqatatin banallahu lahu baitan fil jannah wa ru'yatun syafa'atun wal haudu. Hadis tentang ru'ya, melihat Allah. Hadis tentang syafa'ah. Hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang mashul khuffain, menyapu di antara dua khuf. Dan ini adalah sebagian dari hadis-hadis tersebut yang diriwayatkan secara mutawatirah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ru'yatullah telah dinukilkan oleh para ulama ijma' mereka. Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan itu di dalam syarah
al-aqidah at-tahawiyah. Fi hadzal ma'na 'inda ahli al-ilmi bil hadits, menurut para ulama yang mengetahui hadis, la yunkiruha illa mulhidun zindiq. Tidak ada yang mengingkari tentang masalah ru'yah ini, melihat Allah, kecuali dia seorang mulhid dan zindiq. Naam. Jadi dari sini ikhwani fiddin azakumullah, kita telah mengetahui adillah dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang beliau hendak menyebutkan bantahan ahlu sunnah kepada sebahagian syubhat ahlul bidah. Kata beliau, wa amma mahtajja bihil mu'tazilatu min qawlihi ta'ala. Adapun dalil yang dijadikan Mu'tazilah sebagai hujjah bahwa Allah itu tidak dilihat di dunia dan di akhirat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absar. Pandangan-pandangan itu tidak bisa menjangkaunya, tidak bisa meliputinya. Kata beliau, fala hujjata lahum fihi. Tidak ada hujjah bagi mereka dengan dalil ini. Li'anna nafyal idrak la yastalzimu nafyar ru'yah. Sebab, ya, menafikan al-idrak, menjangkau, itu sama sekali tidaklah melazimkan penafian dilihat. Fal murad anna al-absara tarahu. Ya. Maka yang dimaksud bahwa pandangan-pandangan ini, mata-mata ini adalah melihat Allah. Walakin la tuhitu bihi ru'ya. Akan tetapi pandangan ini tidak melihat dalam artian meliputi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dinafikan di dalam firman Allah, la tudrikuhul absar, adalah peliputan secara menyeluruh. Itu yang kita tidak bisa. Ya. Itu yang kita tidak bisa. Tapi kalau melihat, bisa. Contohnya saja misalnya matahari. Anta tara syams, saya bisa melihat matahari? Bisa menjangkau? La. Kita tidak bisa menjangkau. Dan penafian idrak tidaklah menafikan kemudian kita tidak bisa menjangkaunya. Apakah mungkin suatu benda yang besar? Ya. Beda kalau seperti ini. Kalau ini kecil, anta tuhitu bihi, anta bisa meliputinya? Bisa. Bisa kita meliputinya. Akan tapi dunia ini yang besar ini, tuhitu bihi? La. Antum tidak bisa ihata, meliputinya secara keseluruhan. Karena besarnya. Tapi antum bisa melihat bahwa itu dunia, ya kan? Langit. Kita bisa melihat. Tapi bisa kita meliputi secara keseluruhan? Tak bisa. Ikhwan fillah azakumullah, firman Allah la tudrikuhul absar tidaklah menafikan ru'yah. Yang dinafikan adalah ihata, peliputan. Itu yang tidak bisa. Tapi ru'yah sabitah. Kama anna al-uqula ta'lamuhu.
Ya. Sebagaimana akal-akal ini pun mengetahuinya. Walakin la tuhitu bihi ilman. Tapi bisakah dia meliputi ya Allah Subhanahu wa taala dari sisi ilmu yang mereka miliki? Akal ini meyakini bahwa Allah itu ada. Akal ini meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ma'bud al-haq. Sesembahan yang berhak disembah. Kita meyakini itu, ya kan? Akan tetapi, mampukah dengan keilmuan kita meliputi dan mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala secara terperinci? Lah. Apa yang tidak diberitahukan pada kita, kita tidak tahu. Yang kita tahu apa? Apa yang disampaikan pada kita. La tuhitu bihi ilman. Nah, jangankan itu surga saja. Kita meyakini bahwa surga itu ada. Uiddat lil muttaqin. Tapi bagaimana gambaran surga itu? Bagaimana kondisi surga? Hal nuhitu biha ilman? Bisa kita meliputi surga itu? Ilmu dari sisi ilmu kita mengetahui betul kondisi surga? La. A'datul ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Itulah surga. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kenikmatan surga itu. Naam. Ya. Yang jelas kita meyakini bahwa itu kenikmatan. Kita meyakini surga itu ada. Terhadap makhluk saja demikian. Ya. Apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling dekat lagi, apa ya, kawan? Apa yang paling dekat? Yang antum tidak bisa mengetahui dengan ilmu antum. Apa? Ruh. Yakin kita? Masing-masing manusia yang hidup punya ruh. Naam, yakin. Bagaimana hakikat ruh? Berapa beratnya? Kapan keluarnya, kapan masuknya? Letaknya itu di mana? Subhanallah. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utu minal ilmi illa qalilan. Antum tidak bisa ihatah ilmu yang antum miliki tentang ruh ini, makhluk yang terdekat. Nah, ya, fahuwa ru'yatun khassah, maka ini adalah ru'ya secara khusus yang Allah kabarkan pada kita. Allah bisa dilihat. Wa nafyul khas la yastalzimu nafya mutlaqir ru'ya. Dan menafikan yang khusus, yakni penglihatan khusus, peliputan begitu maksudnya, tidaklah melazimkan penafian ru'yah secara mutlak. Iya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita bahwa kaum mukminin melihat Allah. Mutlaqur ru'yah ada. Tapi bukan ru'yah mutlaqah. Ya. Tapi Allah tidak mengabarkan bahwa Allah itu dilihat, yakni bisa diliputi oleh pandangan kita. Ta'ala Allah, tidak demikian. Nah, itulah makna dari firman-Nya, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, jadi tidak ada dalil dari apa yang mereka jadikan sebagai hujjah ini dari firman-Nya, la tudrikuhul absar. Dalil mereka yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Musa, innaka lan tarani. Wa kadzalika istidlaluhum ala nafir ru'yati biqaulihi ta'ala li Musa alaihi salam. Demikian pula pendalilan mereka yang menafikan ru'yah
dengan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam, "Lan tarani." Sesungguhnya kalian tidaklah bisa melihat aku. Lucu ini kaum Mu'tazilah. Sungguh sangat lucu. Kenapa lucu ya ikhwan? Tanaqud zahir. Mereka berdalil dengan ayat ini menyatakan lantarani, berdalil bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Dalilnya apa? Karena firman Allah yang menyatakan kamu tidak bisa melihat aku. Tayyib yang mengatakan lantaran itu siapa? Apakah Allah Subhanahu wa taala? Kalian sendiri menetapkan bahwa kalamullah itu makhluk. Berarti kalau makhluk bukan zatullah. Ya. Iya kan? Terpisah dari Allah. Yang makhluk ini mengatakan lantarani. Berarti dinisbahkan kepada makhluk itu. Tidak dinisbahkan pada zatullah. Kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanaqud mereka. Ya. Nah, sekarang mereka jadikan ini sebagai dalil untuk menafikan ru'yah. Aneh. Ya. Dengan dalil ini juga, dengan kalamullah yang mereka anggap makhluk. Mereka mengatakan lantaran. Ini pun anggaplah sudah terima pendalilan mereka. Ini pun la yasluhu dalilan, tidak benar untuk dijadikan sebagai dalil. Balil ayatu tadullu ala ru'yati min wujuhin katsirah. Bahkan ayat menunjukkan, ya, ayat itu sendiri yang mereka jadikan sebagai dalil. Justru ayat itu menunjukkan Allah itu boleh dilihat dari sisi yang banyak sekali, kata beliau. Jadi hujjah dengan ayat yang mereka jadikan sebagai dalil bahwa Allah tidak terlihat, ini hujjah alaihim untuk membantah mereka. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidaklah ahlul hawa, ahlul bid'ah mereka menggunakan nas untuk membantah ahlus sunnah, melainkan pada nas itu sendiri terdapat bantahan untuk mereka. Nah, termasuk pula di dalam ayat ini. Lantaran, sungguhnya kamu tidak bisa melihatku. Ya, justru dengan ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa Allah bisa dilihat. Nah, apa ayat yang sebelumnya, ikhwan? Innaka lan tarani walakin unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa taran. Sebelumnya Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Naam. Qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah ya engkau kepadaku. Aku ingin melihatmu. Anzur ilaik. Wuqu'us su'al pertama. Wuqu'us su'al min Musa. Pertanyaan yang terjadi, yang keluar dari lisannya Musa alaihissalam. Wa huwa Rasulullah wa kalimuhu. Dan beliau adalah Rasulullah. Dan yang diajak bicara langsung oleh Allah. Wa huwa a'lamu bima yastahilu fi haqqillah. Dan Musa lebih mengetahui mana yang mustahil pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala min haula'il mu'tazilah. Dari kaum Mu'tazilah ini.
Falau kanatir ru'yatu mumtani'atan lama talabaha. Kalau sekiranya melihat itu adalah sesuatu yang mustahil, tentu Musa tidak akan meminta, ya kan? Ini menunjukkan bahwa Musa pun meyakini Allah itu bisa dilihat. Cuman tempatnya masih belum memungkinkan. Ya. Dia meyakini Allah bisa dilihat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak membantah pernyataan Musa alaihi salam, bahkan sempat memberikan fursah bagi Musa alaihi salam. Musa tidak mungkin meminta sesuatu yang mustahil, ya kan? Para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengerti tentang Allah daripada selain rasul. Ini pertama. Yang kedua, annallaha azza wa jal 'allaqa ar-ru'yata 'ala istiqraril jabal halat tajalli. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menggantungkan bolehnya dilihat Allah dengan tetapnya gunung itu di saat Allah itu nampak. Wa huwa mungkin. Dan itu adalah sesuatu yang mungkin. Wal mu'allaqu 'alal mungkin mungkin, dan apa yang digantungkan atas sesuatu yang mungkin, yang mungkin. Istiqrarul jabal mungkin. Iya kan? Ya. Dan apa yang digantungkan di atas sesuatu yang mungkin, yang mungkin. Dan ru'yah. Ketika istiqrar jabal tersebut, ya, adalah sesuatu yang memungkinkan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sempat memberikan kesempatan pada Musa alaihissalam. Walakin undur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa taran. Ya. Berarti ada harapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kemungkinan itu kepada Musa alaihissalam. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, annallaha tajalla lil jabal bil fi'l wa huwa jamadun. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala nampak kepada gunung dengan perbuatannya. Sedangkan gunung ini jamad. Adalah suatu yang jamad, yakni benda mati gitu. Ya. Fala yamtani'u idzan ayyatajalla li ahli mahabbati wasfiyah. Kalau pada benda mati saja mungkin, ya, maka tidaklah mustahil, tidaklah mencegah Allah Subhanahu wa ta'ala boleh menampakkan diri kepada orang-orang yang disintainya dan kepada orang-orang yang dimurnikan imannya, asfiyai. Nah, ya, kalau memang tidak boleh, tentunya Allah akan mengatakan la ura inni la ura la tajuzu ru'yati la tumkinu ru'yati. Tidak, tapi masih diberikan kesempatan. Walakin undur ilal jabal fa in istaqarra makan fa sawfa tarani. Berarti ada kemungkinan bisa begitu. Cuman kondisinya belum memungkinkan. Nah, keadaan yang masih di dunia. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kalian mati. Wa amma qauluhum, adapun pernyataan mereka, innalan li ta'bidin nafi, bahwa lan itu, ya, untuk menyatakan selama-lamanya, peniadaan selama-lamanya. Ya, mereka jadikan ini juga sebagai dalil bahwa lan tufidu at-ta'bid, memberikan faedah ta'bid selama-lamanya. Ya, dan ini dibantah oleh ahlul lughah. Di Qatar kalau tidak salah sudah pernah kita lewati, ya kawan. Di Qatarun Nada ketika kita berbicara tentang al-adawat allati tajzimu fi'il mudhari' lam. Ya.
Dan beliau membantah orang mengatakan bahwa lan tufidu at-ta'bid. Nah, demikian pula Ibnu Malik. Waman ra'an nafya bilan mu'abbada fa qawluhu hurdud wa siwahu fa'ududah. Kata Ibnu Malik dalam alfiyahnya, waman ra'an nafya bilan mu'abbada fa qawluhu hurdud. Barang siapa yang berpendapat bahwa menafikan dengan lam itu menunjukkan ta'bid, maka ucapannya itu urdud, tolak. Tidak benar yang demikian. Wa innaha tadullu ala adami wuqu'ir ru'ya aslan, dan bahwa dengan lafaz ini menunjukkan tidak terjadinya ru'yah itu sama sekali. Fa huwa kadzibun ala lughah, maka ini dusta terhadap bahasa. Faqad qala ta'ala hikayatan anil kuffar, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir. Walan yatamannahu abadan. Ini keadaan orang-orang kafir dalam neraka. Mereka tidak punya harapan sama sekali selama-lamanya. Lan. Ya, dengan dalil lan. Thumma qala, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil, yakni ahlun nar. Mereka mengatakan, wahai Malik. Malik mana ya kawan? Khazinun nar. Penjaga neraka. Liyaqdi alaina rabbuk. Hendaklah Rabbmu memberikan keputusan pada kami. Nah, disebutkan sebelumnya mereka tidak berangan-angan, mereka tidak berharap. Ternyata disebutkan bahwa mereka suatu saat berharap juga. Lama-kelamaan juga mereka berharap. Ya. Ternyata mereka liyaqdi alaina rabbuk, ini menunjukkan tamanninya mereka. Iya kan? Padahal ayat yang sebelumnya ditiadakan tamanni itu. Dalam surah Al-Baqarah. Wala yatamannahu abadan. Nah, dan ternyata di dalam surah ini, di dalam ayat ini disebutkan bahwa mereka bertamanni. Menunjukkan lan tersebut tidak memberikan faedah at-ta'bid selama-lamanya. Suatu waktu, suatu saat mereka bertamanni juga. Kapan kami dikeluarkan? Kapan kami dikeluarkan? Nah, fa akhbara an adami tamannihim lil mauti bilan, ya. Allah mengabarkan tentang tidak berangan-angannya mereka, ya, untuk mati dengan lan. Summa akhbara an tamannihim lahu wa hum finnar. Kemudian mengabarkan tentang harapan mereka di saat mereka itu berada dalam neraka. Ya. Pada awalnya ditiadakan tamanni dan peniadaannya dengan lan. Lalu setelah itu ternyata ditetapkan mereka bertamanni juga. Nah, yang menunjukkan bahwa lan di situ tidaklah memberi faedah ta'bid. Suatu saat mereka akan bertamanni. Ya, berharap, berangan-angan. Wa idzan fa makna qaulihi, oleh karena itu makna dari firman Allah, lan tarani lan tastati'a ru'yati fid dunya. Kalian tidak mampu melihatku di dunia. Nah, inilah yang disebut dalam riwayat Muslim. Sesuai dengan riwayat Muslim. Innakum lan tamutu hatta tarau rabbakum. Kalian tidak akan mati sampai kalian melihat. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Afwan. Kebalik. Sesungguhnya kalian tidak akan melihat Rabbmu. Kalian tidak akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kalian mati. Nah. Ya. Di dunia kalian tidak akan bisa melihat. Li dha'fi quwal bashar fiha. Karena lemahnya kekuatan manusia padanya.
an ru'yatihi subhana, untuk melihat Allah. Makanya begitu tidak melihat, apa yang dialami Nabi Musa alaihissalam? Pingsan, sa'iqa. Ya, tidak mampu. Ini menunjukkan kelemahan bashar di dunia ini, ya. Hijabuhun nur, law kushifat la ahraqat subuhatu wajhi man taha ilaihi basaruhu. Nah, kalau dibuka hijab itu akan membakar dengan keagungan, ya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di mana pandangan tersebut. Nah, walau kanatir ru'yatu mumtani'atan li dzatiha, kalau sekiranya melihat Allah itu mustahil pada zatnya, laqala, tentunya Allah akan menyatakan, inni la ura, saya tidak bisa dilihat, au la yajuzu ru'yati, tidak mungkin melihatku, au lastu bimar'iyin, atau aku tidak bisa dilihat, wa nahu dzalik, wallahu a'lam. Ya, adapun dalil-dalil minal Quran wa sunnah thabitah, jelas, yang tidak menimbulkan keraguan bagi kita, dan kita mengharapkan itu, karena itu suatu kenikmatan yang besar untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Nah, di dalam hadis-hadis yang lain yang panjang pun menunjukkan bahwa kaum munafikin mereka melihat Allah. Tapi mereka melihat Allah bukan karena melihat Allah dengan yakni kelezatan, kenikmatan, bukan. Ya. Di saat mereka menunggu sesembahan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka dengan surah yang surah ini mereka tidak kenal. Ketika mereka melihat, mereka mengatakan, ini bukan Tuhan kami. Nah, ini bukan Tuhan kami, ini bukan sesembahan kami. Kami tidak mau. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala datang dengan surah yang mereka kenal. Maka di saat mereka mengetahui itu sesembahan mereka, mereka hendak sujud terbanting ke belakang. Nah, apa ayatnya, ikhwan? Subhanallah. Naam. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhakum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Yukshafu an saqin, ya. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Diajak mereka untuk sujud, mereka sujud terbanting ke belakang. Ini kaum munafikin. Nah, dalam surah Al-Qaf. Al-Qalam, afwan. Ya. Adapun mimpi, apakah Allah Subhanahu wa taala boleh dilihat di dalam mimpi? Nah, adapun melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi adalah suatu hal yang sabit berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Aku melihat Rabbku dalam bentuk yang paling baik. Akan tetapi ya ikhwani fiddin azakumullah, mimpi melihat Allah itu tidak seperti mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mimpi melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, apa yang antum lihat
di dalam mimpi itu ketika melihat Rasulullah, syaitan tidak akan mungkin menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syaitan la yatamatsalu fi surati. Faman ra'ani fi manamihi faqad ra'ani. Siapa yang melihatku dalam mimpi maka sungguh dia telah melihatku. Yani itulah wujudnya Rasulullah SAW. Hakikatnya demikian. Di saat antum melihat Rasulullah dalam mimpi, kepalanya, rambutnya bagaimana, tubuhnya bagaimana, tingginya, persis. Tidak akan bisa syaitan menyerupai. Tapi kalau mimpi bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tergantung dari tingkatan keimanan. Semakin tinggi tingkatan keimanan, maka akan seseorang melihat Allah dalam bentuk yang paling baik. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW yang paling tinggi keimanannya, maka Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang paling baik. Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Tapi surah yang terdapat di dalam mimpi tersebut bukan surah yang seorang ataukah kaum mukminin nanti melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Ya. Jadi intinya bahwa mimpi bertemu Allah di dalam mimpi tersebut semuanya adalah darbul mathal. Darbul amsal. Sebagaimana Yusuf alaihissalam ketika beliau mengatakan apa? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, bintang-bintang, 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat mereka sujud. Ya nih, matahari ini? Lah, itu semuanya darbul amsal. Demikian pula mimpi bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hakikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya demikian, tidak. Akan tetapi itu adalah merupakan busyra bagi kaum mukminin, tergantung dari tinggi rendah tingkatan keimanan mereka. Wallahu a'lamu bis-shawab. Inahuna ikhwan. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta.